Misteri hilangnya Mas Bejo. Pesugihan Nyi Roro Kidul. Mas Bejo dan Mas Harto yang usianya masih sekitar 20 tahunan waktu itu memang dikenal sebagai pemuda yang sering melakukan tirakat-tirakat yang mengikuti ajaran kejawen. Kakak beradik itu belajar kepada seorang guru yang bernama Mas Jomo yang memang mengajarkan ilmu kebatinan kejawen dan sudah dikenal sebagai orang yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Dan ketika kehidupan Mas Harto dan Mas Bejo semakin sulit, Mas Harto pun di sini mulai tergoda dengan kabar pesugihan Laut Selatan yang ada di daerahnya, yang mana konon katanya dapat memberikan kekayaan secara instan. Syaratnya memang cukup berat. Para pencari harta kekayaan secara cepat itu harus melakukan laku tapa selama 1 purnama di sebuah goa yang terdapat di sebuah pantai di kawasan Laut Selatan. Goa tersebut memiliki keunikan tersendiri di pantai yang masih jarang sekali dikunjungi wisatawan. Keunikan dari goa yang ada di tengah laut itu adalah mulut goa hanya akan terlihat ketika air laut sedang surut dan akan kembali menghilang ketika air laut mulai kembali pasang. Menurut Pak Dewito, orang yang secara tidak sengaja pernah masuk dan terjebak di dalam goa tersebut mengatakan bahwa ada dunia lain di dalam goa tersebut. Waktu itu, Pak Dewito yang sedang memasang jaring perangkap lobster tidak sengaja melihat burung walet yang keluar masuk dari dalam mulut goa yang kala itu terlihat terbuka lebar. Didorong rasa penasaran, Pak Dewito pun lalu turun dari perahunya dan berjalan melipir di antara batu karang terjal yang ada di lautan lepas itu. Pada awalnya Pak Dewito ragu ketika beliau sudah berada tepat di mulut goa, karena nalurinya sebagai nelayan kawakan di lautan itu mengatakan bahwa air laut kala itu akan segera pasang kembali. Tapi karena rasa penasarannya lebih tinggi dari keraguannya, Pak Dewito pun mulai melangkahkan kakinya memasuki mulut goa yang sangat licin dan juga terjal itu. Ketika sinar matahari tidak lagi mencapai dalam goa, Pak Dewito pun mulai kesulitan untuk melihat kondisi sekitarnya. Tapi Pak Dewito kala itu dibuat terkejut ketika beliau melihat sarang walet yang sangat banyak berada di atas dinding goa. Menyaksikan pemandangan yang sungguh luar biasa itu, Pak Dewito pun tidak sadar jika kakinya terus melangkah masuk ke dalam goa yang mulai gelap gulita itu. Dan tiba-tiba saja Pak Dewito dikejutkan dengan suara gemuruh air yang datang mengisi cekungan mulut goa tersebut. Karena panik dan takut tenggelam, Pak Dewito pun lalu berusaha untuk kembali ke tempat terang di bagian mulut goa dan mulai menaiki tebing terjal yang tinggi untuk menghindari air yang mulai memasuki mulut goa dengan sangat cepat tersebut. Pak Dewito yang sudah terlambat untuk keluar dari dalam goa pun terus bertahan di bagian yang tinggi yang ada di dalam goa itu. Awalnya Pak Dewito ingin memaksakan diri keluar dari dalam goa dengan mencoba melawan arus yang datang dengan sangat deras kala itu. Tapi sepertinya hal itu adalah sebuah kebodohan. Karena jika saja Pak Dewito mencoba berenang melawan arus, maka tubuhnya akan mendapatkan benturan keras ke arah dinding goa yang sangat tajam tersebut. Setelah air memenuhi goa, Pak Dewito pun masih berada di tempatnya dengan sisa bagian kepala di atas permukaan air lebih kurang 1 jengkal di bawah atap goa batu yang tajam itu. Mengetahui jika air sudah mulai tenang, Pak Dewito pun mulai berenang ke arah mulut goa yang kala itu masih diterangi oleh sinar matahari sore. Tapi semua di luar dugaan Pak Dewito. Walaupun air sudah memenuhi goa itu, tapi terdapat arus kuat yang perlahan membawa tubuh Pak Dewito masuk kembali ke dalam goa. Dengan sekuat tenaga, Pak Dewito pun mencoba berenang kembali ke arah mulut goa, tapi usahanya sia-sia. Arus yang menyeretnya ke dalam goa lebih kuat daripada tenaga yang sudah dikeluarkan untuk berenang.
Kepala Padewito sempat terbentung dinding goa yang sangat tajam, dan karena hal itulah Padewito kehilangan kesadaran waktu itu. Tubuhnya mulai melemah dan hanya bisa pasrah mengikuti arus kuat yang lama-kelamaan seperti pusaran air yang sangat kencang. Dan setelah tersadar, Padewito pun berada di tempat kering tanpa air di dalam goa. Entah di mana dirinya berada saat itu. Tapi Padewito pun terus mencoba mencari jalan keluar dari goa berukuran lumayan besar itu. Dan ketika Padewito mulai bangkit dari duduknya, beliau melihat cahaya merah di sebuah dinding yang berada di sebelah kanannya. Karena didorong rasa penasaran dengan cahaya yang ikut menerangi tempat Padewito berada saat itu, beliau pun lalu menghampiri cahaya merah yang sepertinya adalah sebuah batas dengan tempat lain. Dari tempatnya berada, Padewito melihat kehidupan lain yang sama dengan kehidupan di dunia ini. Awalnya, Padewito ingin masuk ke dalam dunia yang ia lihat tersebut melalui cahaya merah yang ukurannya mirip seperti sebuah pintu. Tapi hal itu urung Padewito lakukan karena Padewito tidak ingin terdampar di tempat yang tidak dikenalinya untuk kedua kalinya. Setelah mulai merasa takut karena membayangkan sesuatu, Padewito pun kembali ke tempatnya tersadar tadi. Dan ketika Padewito melihat ke arah depan, ternyata di situ ada sebuah lubang yang di bawahnya adalah air. Padewito pun segera menghampiri lubang dengan diameter cukup besar itu, dan dengan seksama ia terus memperhatikan air yang ada di bawah lubang yang perlahan mulai turun. Entah mendapat keyakinan dari mana jika lubang itu adalah jalan keluar dari dalam gua besar tempatnya berada saat itu, Padewito pun segera menceburkan diri ke dalam lubang yang airnya mulai berkurang dengan sangat cepat itu. Dan tepat seperti dugaan dari Padewito, lubang tadi ternyata adalah sebuah jalan keluar ke arah mulut goa tempat ia masuk tadi. Jadi, sebuah ruangan berbatu tempat Padewito tersadar tadi adalah sebuah tempat yang berada di atas goa tempatnya masuk tadi. Dan pusaran air yang datang menghisap tubuhnya itu berasal dari bagian atap yang mulai terisi penuh dengan air, dan air tersebut kembali keluar melalui celah-celah kecil yang berada di bagian paling atas goa itu. Teori yang sudah dibuktikan ketika Padewito masih penasaran dengan goa yang disebutnya dengan Goa Walet itu. Padewito pun kembali mendatangi tebing terjal yang di bagian bawahnya terdapat mulut goa. Padewito datang ke tempat itu hanya ingin membuktikan apakah benar yang selama ini difikirkannya tentang goa itu. Padewito sampai di mulut goa ketika air sedang surut. Padewito pun lalu menunggu air pasang untuk mengetahui bagian atas goa tersebut dari arah luar, dan benar saja ketika air laut mulai pasang dan mulut goa pun penuh terisi air, Padewito dengan perahunya dapat mendekati tebing bebatuan karang yang sudah dipenuhi air laut tersebut. Dari bagian atas tebing yang tidak tertutupi air itu, Padewito melihat celah-celah kecil yang samar-samar mengeluarkan cahaya kemerahan. Sejak saat itulah Padewito mengetahui kebenaran tempat yang sudah pernah dikunjungi orang yang melakukan tapa brata di tempat itu. Dan kabar yang beredar adalah tempat itu juga mampu memberikan kekayaan dengan sebuah perjanjian gaib yang diikat dengan penguasa Laut Selatan. Orang-orang yang tidak mampu menuntaskan laku tapanya kebanyakan akan mati di tempat itu, menghilang atau bahkan menjadi gila. Tapi ada juga yang selamat meskipun ritual tapa itu gagal dilakukannya. Selain harus menjalani laku tapa yang disebut dengan laku tapa Resmokumolo itu, para pencari kesaktian dan pesugihan yang berhasil itu secara perlahan akan mengalami gangguan kejiwaan setelah waktu perjanjian itu berakhir. Proses hilangnya ingatan dari seseorang yang sudah melakukan tapa Resmokumolo itu sendiri tergantung dari perjanjian yang sudah ditentukan selama proses tapa dilakukan. Selain itu, ketika pelaku ritual tapa pesugihan dan kesaktian itu akan memulai ritualnya,
dilarang untuk berpamitan kepada keluarga, teman, atau orang-orang yang mereka kenal. Jadi, bila ritual tapa pesugihan dan kesaktian tersebut gagal, kebanyakan keluarga akan menemukan tulang belulang pelaku ritual tapa itu di kawasan pantai tersebut. Padahal, jarak dari goa tempat ritual itu sangat jauh dari tepian pantai. Mas Harto yang memang akrab dengan sosok Pak Dewito pun sering menanyakan tentang keberadaan dunia lain yang ada di dalam goa itu. Tapi Pak Dewito enggan untuk menceritakannya kepada Mas Harto tentang apa yang sudah ia temui waktu itu. Hingga akhirnya Pak Dewito pun mau menceritakan kepada Mas Harto yang sudah memberikannya banyak kayu bakar serta pakan kambing kepadanya. Jauh sebelum awakmu lahir ke dunia ini, 3 atau 4 kali pernah ditemukan tulang belulang manusia di pinggir pantai itu, Leh. Ujar Pak Dewito mulai menceritakan kisah mengerikan dan juga tidak masuk akal tersebut. Tulang belulang itu masih terbungkus oleh pakaian yang masih utuh yang dikenakan orang tersebut. Dan warga yang menemukan tulang belulang itu mengenali siapa orang yang sudah menjadi tulang itu lewat pakaiannya ataupun lewat benda lain yang dikenakan orang tersebut, Leh. Dan warga sekitaran meyakini bahwa tulang belulang itu adalah milik orang-orang yang sudah gagal dalam melakukan tapa resmo kumolo. Imbu Pak Dewito menjelaskan kepada Mas Harto. Setelah mendengar semua kisah yang sudah diceritakan oleh Pak Dewito, Mas Harto pun langsung pulang dan menemui adiknya yang sedang berada di depan rumah kecil mereka. Awakmu ada ndak keinginan untuk menjadi kaya, Jo? Tanya Mas Harto kepada Bejo adiknya. Ya pengen, Mas. Siapa yang ndak mau hidup enak? Jawab Mas Bejo yang membuat sang kakak tertawa kecil. Sepertinya awakmu itu mampu melakukan topo resmo kumolo di goa Banyutowo itu, Jo. Ujar Mas Harto yang sontak membuat Mas Bejo terkejut. Dan gak mau aku, Mas. Kalaupun jadi kaya, lama-lama nanti kita jadi gila. Lah buat apa harta dan kekayaan kita itu kalau kita gila, Mas? Jawab Mas Bejo sambil bergidik ngeri membayangkan apa yang Mas Harto ucapkan tadi. Loh, menjadi gilanya kan setelah puluhan tahun kita kaya, Jo. Kita kan sudah puas menikmati kekayaan kita, ya toh? Ujar Mas Harto yang sepertinya sudah tahu betul tentang pesugihan yang ada di daerah pesisir pantai di daerahnya itu. Oh alah, sepertinya sampean sudah tahu banyak tentang pesugihan itu, Mas. Jangan-jangan sampean tertarik ya melakukan ritual tapar resmo kumolo itu, Mas? Tanya Mas Bejo kepada kakaknya. Ya, ada kemungkinan begitu, Jo. Aku kasihan aja sama bapak dan ibu yang masih harus bekerja menggarap ladang. Terkadang mereka juga harus bekerja di ladang milik orang. Ya walau kita sudah membantu bapak dan ibu, tapi sepertinya belum cukup, Jo, untuk mencukupi kehidupan hidup di masa-masa paceklik ini. Jawab Mas Harto menjelaskan lagi kepada Mas Bejo. Resikonya besar, Mas. Belum tentu sampean kuat dalam laku tapa. Katanya itu harus dilakukan selama 1 purnama. Balas Mas Bejo sambil menatap wajah sang kakak. Di dunia ini tidak ada hal yang tidak mengandung resiko, Jo. Apapun itu pasti ada resiko yang harus kita ambil. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk mengambil sikap dari suatu hal, ya maka kita juga sudah siap mengambil resiko tersebut. Bedanya, ada orang yang walaupun tidak siap menghadapi sebuah risiko, tapi dia sadar bahwa itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dirasakannya. Tapi ada juga orang yang menyesali sebuah keputusan yang sudah diambilnya dan sudah dijalaninya. Ujar Mas Harto menegaskan kepada Mas Bejo. Suatu hari nanti, aku akan mengubah kehidupan keluarga kita, Jo. Apapun resikonya, aku siap untuk menanggung. Kau pun harus begitu. Walaupun kau tidak memiliki keberanian untuk mengambil sebuah resiko besar, tapi jangan pernah kau menyesali sesuatu hal yang telah kau jalani. Karena kita itu makhluk yang diberikan akal dan juga pikiran. Jadi tidak seharusnya dan tidak sepantasnya kita menyesali suatu hal.
Karena menurutku penyesalan itu adalah pembunuh nikmat yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta. Imbu Mas Harto yang membuat Mas Bejo terpukau dengan kata-kata sang kakak tersebut. Iya Mas, aku ngerti. Tapi menurutku ya sebaiknya kita hidup apa adanya aja Mas. Yang penting kita bahagia sama-sama keluarga, jawab Mas Bejo dengan wajah lugunya. Ya kowe apik Jo, bersyukur itu perlu, harus kita jalankan, tapi jangan keliru juga untuk memahami apa makna yang sebenarnya. Karena kebanyakan orang justru malah jadi pasrah pada nasib ketika salah dalam memahami kalimat itu. Padahal nasib itu bisa dirubah loh Jo, balas Mas Harto yang membuat Mas Bejo menganggukkan kepalanya. Yang jelas, hidup itu adalah sebuah pilihan Jo, dan setiap pilihan pasti akan mengandung resiko, ujar Mas Harto yang segera mengajak sang adik untuk masuk ke dalam rumah karena langit kala itu mulai gelap, tanda waktu surup tiba. Beberapa hari setelah membicarakan tentang pesugihan itu, Mas Harto mulai bertingkah aneh. Dia mengatakan kepada bapak dan simboknya dan juga Mas Bejo jika ia ingin melakukan laku tirakat ngebleng di dalam kamarnya selama 3 hari. Mas Harto meminta kepada keluarganya untuk tidak mengganggu Mas Harto ketika dia sedang melakukan laku tirakatnya tersebut. Tirakat ngebleng adalah sebuah laku tapa yang dilakukan oleh seseorang untuk mempertajam mata batinnya. Dan syarat utama laku tirakat ngebleng atau tapa ngebleng adalah berada di ruangan gelap tanpa cahaya, tidak makan dan tidak minum, serta tidak tidur. Sebenarnya laku tirakat ngebleng ini biasanya dilakukan sebagai tapa pamungkas setelah mendapatkan ilmu tertentu. Pak Wasto pun kala itu merasa terkejut dengan permintaan anaknya itu, lalu menanyakan kepada Mas Bejo tentang laku tirakat yang akan dilakukan kakaknya itu. Apa Mbah Somo sudah memerintahkan kalian untuk melakukan tapa ngebleng itu Jo? Tanya Pak Wasto kepada anak keduanya itu. Ya sebenarnya sih belum Pak, karena masih banyak rapalan ajian yang belum diturunkan oleh Mbah Somo kepada kami. Tapi sepertinya Mas Harto sedang mempertajam ilmu kawaruhing jagat yang baru beberapa hari ini diturunkan oleh Mbah Somo, jawab Mas Bejo dengan tenang. Usia Mas Bejo dan Mas Harto hanya terpaut 1,5 tahun, membuat mereka berdua tumbuh besar bersama. Bahkan ketika menimba ilmu kejawen dari Mbah Somo pun mereka melakukannya secara bersama-sama. Loh, kok awakmu belum melakukan apa yang Harto lakukan, Leh? Tanya Mbok Tira kepada Mas Bejo. Belum, Mbok. Aku belum siap nahan lapar sama kantuk secara bersamaan, jawab Mas Bejo sambil tertawa. Awakmu kuwi lo, males. Kalau kamu nunggu siap, ya kamu ndak akan pernah melakukan. Siap itu ya berarti sudah melakukannya, Jo, ujar Mbok Tira mencoba menasihati anak keduanya tersebut. Iya Mbok, saya akan segera menyusul Mas Harto. Tetapi nanti setelah Mas Harto selesai melakukan laku tapanya Mbok, balas Mas Bejo yang membuat Pak Wasto dan Mbok Tira tersenyum sambil menggelengkan kepala. Setelah 3 hari melakukan laku tapa ngebleng, Mas Harto pun lalu keluar dari dalam kamarnya dengan tubuh lemah. Mas Harto pun sudah ditunggu oleh Pak Wasto, Mbok Tira dan juga Mas Bejo, serta adik paling kecil Mas Bejo yang bernama Karti yang usianya masih sekitar 10 tahunan kala itu. Betapa terkejutnya Pak Wasto, Mbok Tira dan juga Mas Bejo ketika mendapati tubuh lemah Mas Harto yang hampir tidak mampu lagi berdiri dengan kedua kakinya. Wajah Mas Harto terlihat pucat dan tubuhnya mulai gemetar. Sampai enggak apa-apa Mas? Tanya Mas Bejo kepada sang kakak. Mas Harto pun hanya menganggukkan kepalanya sambil perlahan memejamkan kedua matanya. Loh, jangan tidur dulu, pantangan, ujar Pak Wasto yang langsung menepuk kedua pipi anak tertuanya itu. Karena terkejut mendengar ucapan sang bapak, Mas Harto pun kembali membuka kedua matanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mbok Tira pun dengan cepat langsung memberikan air hangat kepada Mas Harto, lalu membasuh wajah Mas Harto dengan air hangat yang sudah disiapkannya sebelumnya. Awakmu itu belum lulus toh, ujar Pak Wasto yang sontak membuat Mbok Tira serta Mas Bejo tersentak. Loh, kok Bapak tahu? Celetuk Mas Bejo yang sempat terkejut kala mendengar apa yang telah diucapkan ayahnya tadi.
Kamu pasti bertemu dengan makhluk besar kan? Tanya Pak Wasto yang mulai dapat tersenyum ketika melihat wajah anak pertamanya itu sudah tidak pucat lagi. Iya Pak, aku ketemu sama cicak yang ukurannya sebesar kakiku. Cicak itu terus berada di sampingku sambil ngibas-ngibasin ekornya. Jawab Mas Harto yang merasa kesal dengan apa yang telah ditemui selama ia menjalani laku tirakat ngebleng tersebut. Ya harusnya kamu menyudahi laku tirakatmu itu. Untuk apa kamu lanjutkan kalau kamu sendiri sudah tahu jika apa yang kamu lakukan itu sia-sia? Balas Pak Wasto yang memang sangat paham dengan semua jenis laku tirakat kejawen itu. Wah, aku penasaran Pak. Ketika cicak yang sebesar itu mulai merayap di dinding kamar, tiba-tiba muncul lagi belalang yang ukurannya melebihi ukuran cicak itu. Dan disitulah aku itu dibuat kagum Pak. Jawab Mas Harto yang mulai memakan kacang goreng yang sudah disiapkan oleh Mbok Tira tadi. Ojo gumunan lan ojo getunan. Itu yang harusnya kau terapkan, balas Pak Wasto sambil mengusap kepala anak sulungnya itu. Yowes, ayo kita makan. Setelah itu kamu boleh tidur tok. Imbu Pak Wasto yang berlalu pergi dari hadapan Mas Harto. Harusnya sampean itu bacakan mantra Aji Panginep Netro Mas, ujar Mas Bejo yang membuat Mas Harto tersentak. Walah, lupa loh Jo. Soalnya aku sudah terlanjur gumunan atau kagum dengan makhluk kecil yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Tapi wujudnya besar, sahut Mas Harto yang memang melupakan mantra Aji untuk menangkal gangguan ketika dirinya sedang melakukan laku tirakat tersebut. Pada dasarnya, para pelaku tapa ngebleng memang sangat dilarang untuk takjub atau heran dengan apa yang ia temui. Jika si pelaku tapa itu sudah merasa heran, maka sudah dipastikan laku tapanya akan gagal atau tidak membuahkan hasil. Tapi walau bagaimanapun, Mas Harto sudah dapat masuk ke alam lain di mana hewan-hewan yang seharusnya berukuran kecil menjadi akan sangat besar di alam gaib tersebut. Yowes Mas, purnama depan kita tapa bareng di alas wetan. Di sana itu ada sebuah tebing teduh dan tertutup sinar matahari. Nanti sampean di sisi kulon, aku di sisi wetan. Kita laku tapa berhadapan supaya mudah mendapatkan hasil, ujar Mas Bejo yang membuat Mas Harto heran. Dalam hatinya Mas Harto bertanya, dari mana adiknya ini tahu tentang sebuah tempat yang ada di alas wetan dan juga tata cara yang tepat untuk melakukan tapa ngebleng. Tapi Mas Harto juga tidak mau ambil pusing. Toh selama ini memang dia dan juga Mas Bejo menimba ilmu di tempat yang sama, tapi soal pengetahuan lain Mas Harto tidak mau mempermasalahkannya karena itu adalah hak daripada Mas Bejo sendiri. Tapi Mas Harto pun tidak dapat menyembunyikan rasa yang sebenarnya ingin dibuang jauh dari hati dan pikirannya tersebut. Tapi Mas Harto yang memiliki sebuah ambisi untuk dapat merubah kehidupan keluarganya pun tidak ingin adiknya mengalami hal-hal di luar nalar seperti yang sudah ia alami. Sehari sebelum malam purnama datang, Mas Harto dan Mas Bejo pun mempersiapkan diri untuk menjalani laku tirakat ngebleng kembali. Pak Wasto pun meminta agar kedua anaknya tersebut untuk mendatangi gurunya terlebih dahulu untuk meminta restu agar laku tirakat mereka dapat membuahkan hasil. 1, 3, atau 7? Tanya Mbak Somo kepada Mas Harto dan juga Mas Bejo. Sepertinya 3 hari Mbah, jawab Mas Harto yang juga mewakili jawaban Mas Bejo. Malam bulan purnama nanti adalah malam bulan purnama Sengkala. Cobaannya itu lebih berat dari malam purnama sebelum ataupun sesudahnya. Apa kalian yakin ingin melakukan laku tirakat di malam purnama Sengkala ini? Tanya Mbak Somo kepada Mas Harto dan juga Mas Bejo. Mbak Somo yang lebih tahu dan juga hafal akan hitungan kejawen pun sepertinya ingin melarang kedua muridnya tersebut untuk melakukan laku tapa pada malam purnama esok. Karena Mbak Somo tahu pada malam itu akan muncul buto Sengkala yang akan memberikan berbagai macam keburukan pada alam semesta ini. Kami siap. Kami siap dengan apapun yang akan kami hadapi nanti Mbah, jawab Mas Harto dengan tegas kepada sang guru.
Baik, baik. Aku merestui kalian untuk melakukan 3 hari laku tapa. Tapi ketika makhluk-makhluk yang datang dari angan-angan kalian tidak bisa kalian lawan dengan mantra Panginep Netro, maka segeralah untuk menyudahi saja laku tapa kalian, ujar Mbak Somo yang langsung mendapat anggukan kepala dari Mas Harto dan juga Mas Bejo. Sepulangnya Mas Harto dan Mas Bejo dari rumah Mbak Somo, keduanya pun langsung tertidur di dalam kamar yang memang ditempati kedua kakak beradik itu sedari kecil. Tapi pada malam itu, Mas Harto melihat hal aneh yang terjadi pada Mas Bejo yang terlihat merintih di atas dipan tempat biasa ia tertidur. Mas Harto yang tahu bahwa Mas Bejo sedang mengalami gangguan pada perutnya hanya tersenyum melihat adiknya yang sudah beberapa kali mondar-mandir ke toilet yang terpisah jauh dari rumah itu. Dan setelah Mas Bejo kembali ke kamarnya, Mas Harto pun sudah menunggunya dan sudah menyiapkan teh hangat untuk Mas Bejo yang sepertinya sedang kurang sehat itu. "Sepertinya awakmu lagi tidak sehat, Jo," tanya Mas Harto yang duduk di kursi dapur rumahnya. "Duh, aku buang-buang air, Mas. Padahal aku ndak makan apa-apa tadi," jawab Mas Bejo sambil masih terus memegangi perutnya. "Kalau awakmu ndak siap, besok biar aku yang pergi sendiri saja. Biar bapak yang mengantarkanku ke Alaswetan," ujar Mas Harto sambil membakar rokok tembakau lintingan yang sudah dibuatnya tadi. "Dah tahulah, Mas. Kalau besok sembuh ya aku ikut. Tapi kalau masih buang-buang air ya aku mundur, Mas," balas Mas Bejo sambil meminum teh panas buatan Mas Harto. "Sampean ini kenapa buru-buru toh, Mas? Padahal kita ini kan belum waktunya untuk melakukan tapa ngebleng," tanya Mas Bejo kepada Mas Harto sambil membuat rokok dari tembakau yang ada di meja dapur rumahnya. "Ya, seperti yang sudah aku pernah katakan, Jo. Aku akan mengubah nasib keluarga kita. Dan setelah aku berhasil melakukan tapa ngebleng ini, aku akan pergi ke Goa Banyutowo untuk mencari ilmu dan juga kekayaan di sana," ujar Mas Harto sambil memandang bilik bambu yang menjadi dinding rumah mereka itu. "Berat, Mas. Bukan aku tidak percaya sama sampean. Tapi sepertinya ketika sampean berhasil menguasai ilmu yang sedang sampean lakoni ini, sampean sudah punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan keluarga kita di kota, Mas," ujar Mas Bejo dengan wajah lugunya. "Ya jadi menurutmu aku itu ndak perlu lagi mencari kekayaan di Goa Banyutowo itu?" balas Mas Harto sambil menghisap dalam-dalam rokok tembakau lintingannya tersebut. "Aku tidak ingin, Mas, sampean itu jadi korban keganasan penguasa Laut Selatan. Jadi menurutku sampean pergi merantau, bekerja dengan bekal ilmu yang sudah sampean miliki nanti," jawab Mas Bejo. "Ya Jo, baik. Kalau menurutmu itu yang terbaik buat keluarga kita, aku akan mengikuti apa yang kamu katakan tadi," balas Mas Harto yang sepertinya sudah tidak tertarik lagi dengan apa yang sudah direncanakan selama ini. "Kalau aku nanti kaya, Mas, kekayaanku pasti aku berikan kepada keluarga kita. Aku tidak akan pernah melupakan sampean, Bapak, Simbo, dan juga Karti. Pokoknya kita itu nanti hidup bersejahtera bersama-sama, Mas," ujar Mas Bejo yang membuat Mas Harto kebingungan. "Loh, maksudku kan juga begitu, Jo. Kalau nanti aku mendapatkan kekayaan dari Gua Banyutowo itu, ya aku akan membangun rumah ini untuk Bapak, Simbo, membuatkan rumah untukmu dan istrimu nanti dan juga Karti. Aku itu nanti akan buka usaha. Kamu dan Karti juga akan aku berikan modal. Pokoknya kita hidup sejahtera bersama-sama, Jo," balas Mas Harto yang disambut senyum oleh Mas Bejo. Ya, kedua kakak beradik itu lalu kembali ke dalam kamar mereka setelah melambungkan angan-angan mereka. Mas Harto dan Mas Bejo ternyata memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin membuat keluarga mereka sejahtera. Tapi Mas Bejo tetap tidak ingin Mas Harto pergi ke Goa Banyutowo untuk mencari kekayaan karena Mas Bejo tidak ingin kakaknya itu menjadi korban penguasa gaib di Laut Selatan itu. Di keesokan harinya, Pak Wasto yang mengetahui kalau Mas Bejo sedang kurang sehat pun melarang anak keduanya itu untuk melakukan tapa ngebleng di Alaswetan.
Pak Wasto meminta kepada Mas Bejo agar beristirahat saja di rumah dan tidak perlu ikut mengantar Mas Harto ke Alas Wetan. Sekitar pukul 3 sore, Mas Harto pun lalu berpamitan kepada Mbok Tira dan juga Mas Bejo serta adik perempuannya yang bernama Karti. Walau merasa kecewa tidak dapat ikut melakukan tapa ngebleng di Alas Wetan, Mas Bejo pun dengan ikhlas melepaskan kepergian sang kakak untuk laku tapa ngebleng yang akan dijalaninya. 10 menit berlalu, Mas Harto serta Pak Wasto kini sudah berjalan cukup jauh. Mas Bejo pun meminta izin kepada Mbok Tira untuk pergi mencari kayu bakar di Bukit Selatan. Mbok Tira pun kala itu membawakan sebotol air minum yang dengan senang hati dibawa oleh Mas Bejo. Dengan arit di tangan kirinya, serta bambu yang akan dijadikan pikulannya nanti, Mas Bejo pun segera pergi ke arah selatan. Mbok Tira tidak merasakan sesuatu yang janggal dengan Bejo yang sebelumnya mengaku sedang kurang sehat. Mbok Tira malah mengizinkan begitu saja Mas Bejo untuk berangkat ke Bukit Selatan mencari kayu bakar. Menjelang maghrib, Pak Wasto pun datang. Setelah mengantar Mas Harto ke Alas Wetan, Pak Wasto menceritakan kepada istrinya jika Mas Harto sudah masuk ke dalam tebing wetan yang sebelumnya sudah pernah dibuat tempat untuk melakukan tapa ngebleng. Setelah langit mulai gelap, Pak Wasto pun baru menyadari jika Mas Bejo ternyata tidak ada di rumah. Pak Wasto pun lalu menanyakan kepada istrinya kemana perginya Mas Bejo yang mengaku sedang kurang sehat itu. Tadi sekitar 10 menit sampean pergi, si Bejo itu langsung ambil arit dan pikulannya, Pak. Dia bilang ingin mencari kayu bakar di Bukit Selatan, ujar Mbok Tira yang mulai mengkhawatirkan kondisi anak keduanya tersebut. Sudah, nanti biar aku cari anak itu. Kalau jam 8 malam belum pulang juga, balas Pak Wasto dengan perasaan yang bercampur aduk di dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Wasto pun lalu segera pergi ke rumah Mbak Somo untuk menanyakan keberadaan Mas Bejo. Sesampainya di rumah Mbak Somo, Pak Wasto pun menceritakan bahwa Mas Bejo tidak ikut melakukan laku tirakatnya malam ini karena sejak semalam Mas Bejo merasa kurang sehat. Setelah menceritakan hal tersebut kepada Mbak Somo, beliau pun lalu segera mencari keberadaan Mas Bejo melalui ilmu paninggal dan ilmu panimbal yang dimilikinya. Tapi setelah beberapa saat mencari, Mbak Somo pun di sini tidak dapat melacak jejak keberadaan dari Mas Bejo. Aku tidak dapat menemukannya, Was. Sepertinya Bejo ini sedang berada di sebuah tempat yang terlindung dengan tabir pelindung yang sangat kuat, ujar Mbak Somo yang membuat Pak Wasto makin mencemaskan kondisi anak keduanya itu. Loh, lalu kita harus mencarinya kemana, Mbah? Tanya Pak Wasto yang mulai kebingungan. Gelap, Was. Aku tidak dapat melihat sedikit pun jejak keberadaan Bejo saat ini. Apakah Bejo tidak meninggalkan pesan? Atau pernah menceritakan sesuatu padamu? Tanya Mbak Somo sambil terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kepada salah satu muridnya itu. Kemarin malam, samar-samar saya mendengar Harto dan Bejo sedang berbincang di dapur rumah saya, Mbah. Mereka berdua sempat menyebut-nyebut nama Goa Banyutowo, ujar Pak Wasto sambil mencoba mengingat kejadian semalam. Sepertinya Bejo itu tidak mungkin pergi ke sana. Dia itu tahu konsekuensinya jika sampai gagal menjalankan tapa di salah satu gerbang kerajaan Laut Selatan itu. Sedangkan Harto saja yang memiliki lebih banyak rapalan yang ia tahu mengaku belum mampu dan belum berani pergi ke sana. Apalagi Bejo yang kemampuan rapalannya jauh di bawah kakaknya itu, ujar Mbak Somo yang sangat tahu betul karakter dari kedua muridnya itu. Sabar dulu, Was. Tunggu untuk beberapa hari ke depan sambil terus kau cari keberadaan Bejo. Aku juga akan terus mencarinya lewat mata batin. Besok coba kau datangi Bukit Selatan. Barangkali dia sedang melakukan laku tirakat di sana, imbu Mbak Somo yang membuat Pak Wasto tenang. Di tempatnya berada Mas Harto
yang sudah berhasil mengusir makhluk-makhluk yang ia temui secara tidak terduga bertemu dengan sosok Buto Sengkala. Dan butuh tersebut secara tidak terduga memberikan kesaktian yang tidak pernah disangka-sangka oleh Mas Harto, dan kini bukan saja memiliki mata batin yang tajam, tapi Mas Harto juga mampu merubah wujud menjadi sosok hewan yang diinginkannya. Setelah selesai melakukan laku tapa ngebleng, Mas Harto pun segera pergi dari tebing wetan. Mas Harto yang mengira akan dijemput Pak Wasto dan juga Bejo pun sempat terheran-heran ketika malam itu dia tidak mendapati siapapun di alas wetan. Tapi hal itu pun tidak membuat Mas Harto menjadi kesal ataupun marah dengan tidak adanya orang yang menjemput malam itu. Dia pun ingin menjajal ilmu pemberian Buto Sengkala dengan melakukan mantek aji. Mas Harto pun mulai merapalkan mantra-mantra yang dengan cepat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang. Dan setelah wujudnya itu berubah, Mas Harto pun langsung berlari, melompat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat lincah. Mas Harto pun sangat senang mengetahui hal itu. Ia merasa bahagia sekali karena laku tirakatnya membuahkan hasil yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sesampainya di belakang rumah, Mas Harto pun segera merubah wujudnya kembali. Dengan kembali melakukan mantek aji, Mas Harto pun perlahan berubah menjadi sosok dirinya yang sebenarnya. Setelah berada di samping rumah, Mas Harto pun sempat terkejut kala mendengar ibunya atau Mbok Tira menangis di dalam rumahnya. Ternyata sudah ada Mbah Somo dan juga Pak Dewito. "Kula nuwun," ujar Mas Harto yang langsung disambut tawa sumringah dari Karti yang langsung berlari ke arah kakak tertuanya itu. Semua orang yang ada di rumah Pak Wasto pun langsung berdiri menyambut kedatangan Harto yang terlihat agak berbeda kala itu. "Wah, awakmu berhasil," ujar Mbak Somo yang sudah mengetahui bahwa muridnya itu sudah memiliki ilmu kejawen tingkat tinggi. "Iya Mbah, berkat doa restu panjenengan dan juga keluarga saya Mbah," jawab Mas Harto yang berjalan menghampiri Mbak Somo, Pak Wasto dan juga Pak Dewito. "Bagus, bagus kalau kamu berhasil, Le. Tapi ada sedikit kabar tidak baik di rumah ini, Le," sambung Mbak Somo yang langsung memberitahu kedatangannya bersama Pak Dewito ke rumahnya itu. Adikmu Bejo itu nekat pergi ke Goa Banyutowo," ujar Pak Wasto yang duduk di samping Mas Harto. "Tidak mungkin. Bejo sudah bilang pada aku kalau dia tidak berani pergi ke sana. Bahkan Bejo itu melarangku untuk pergi ke tempat itu walau laku tapaku ini berhasil," balas Mas Harto dengan wajah terkejutnya. Belum sempat Pak Wasto, Mbak Somo dan juga Pak Dewito berbicara, Karti pun berlari dari dalam kamarnya sambil membawa kertas yang berisi tulisan tangan. Dan kertas itu adalah sebuah surat yang ditulis oleh Bejo yang berisikan kata maaf. Untuk Mbok Tira, Pak Wasto, Mas Harto, Karti, Mbak Somo dan juga Pak Dewito tentunya. "Mas, maafkan aku karena telah mengecewakan sampean, Bapak, Simbo, Karti dan orang yang saat ini mungkin sedang berada di rumah. Sampaikan maafku pada Pak Dewito yang perahunya sudah aku pinjam tanpa izin dari beliau. Aku akan pergi ke Goa Banyutowo, Mas. Doakan aku. Semoga aku berhasil mendapatkan apa yang selama ini sama-sama kita dambakan. Jika aku tidak kembali, tolong sampean ndak usah mencari keberadaanku lagi, dan sampean juga ndak perlu pergi ke Goa Banyutowo karena sampean tidak akan pernah lagi bisa membuatkan aku rumah dan memberikan aku modal usaha. Hiduplah dengan damai dengan apa yang sudah sampean miliki, Mas. Sampaikan salam dan permintaan maafku sekali lagi kepada Simbo, Bapak, Karti, Mbak Somo dan Pak Dewito. Dan jika perahu milik Pak Dewito hilang, tolong kau gantikan ya Mas. Salam dari adikmu Bejo." Air mata Mas Harto pun jatuh membasahi kedua pipinya setelah selesai membacakan surat yang ditulis oleh Mas Bejo. Pak Wasto ikut terharu dengan apa yang telah ditempuh oleh anak keduanya itu. Sedangkan Mbok Tira pun menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui dengan pasti jika Mas Bejo memang benar-benar pergi ke Goa Wingi tersebut. "Maafkan Karti,
Karti sudah berjanji sama Mas Bejo tidak memberitahukan surat ini sebelum Mas Harto pulang, ucap Karti yang membuat Pak Wasto berlinangan air mata. Aku akan menyusulnya, ujar Mas Harto sambil memandangi satu persatu orang-orang yang ada di hadapannya itu. Lakukan, lakukan apa yang harus kamu lakukan, saut Basomo dengan yakin. Aku akan mengantarmu ke sana toh, sambung Pak Dewito dengan yakin. Aku ikut, ucap Pak Wasto tegas. Baiklah, sekarang kita pergi ke pantai. Kita pakai perahu milik siapapun yang ada nanti, biar aku yang urus, balas Pak Dewito mantap. Setelah itu berangkatlah Mas Harto, Pak Wasto, dan juga Pak Dewito ke sebuah pantai yang menjadi jalan untuk menuju ke tengah lautan tempat Goa Banyutowo berada. Sesampainya di pantai, Pak Dewito pun langsung mengambil dayung yang ada di gubuk miliknya, lalu mengeluarkan bensin yang juga disimpannya di dalam jerigen berwarna oranye yang ada di dalam gubuknya. Setelah itu, Pak Dewito yang sudah sangat berpengalaman di pantai itu meminta Pak Wasto dan juga Mas Harto untuk mendorong perahu milik Mas Ruslan yang masih terparkir lengkap dengan mesinnya saat itu. Gua itu masih tertutup air toh. Kita akan menunggunya di atas batu karang yang terlihat nanti, ujar Pak Dewito menjelaskan kepada Pak Wasto dan juga Mas Harto. Kita tunggu sampai surut, Bah, balas Mas Harto yang langsung disambut anggukan kepala oleh Pak Dewito. Ketika Pak Dewito, Mas Harto dan juga Wasto sudah berada di tengah laut, Goa Banyutowo yang biasanya menyisakan batu karang di bagian atasnya ketika air sedang pasang pun kala itu tidak dapat ditemukan. Padahal Pak Dewito pun sudah yakin dengan tempat Goa Banyutowo itu berada. Aneh, seharusnya goa itu berada di tempat ini, dan seharusnya juga batu karang yang menjadi atap goa itu ada di sini, ujar Pak Dewito yang merasa heran ketika tidak menemukan apa yang sedang ia cari. Apa sampean hafal dengan tanda-tanda keberadaan goa itu, Mbah? Tanya Mas Harto kepada Pak Dewito. Iya, aku sangat hafal sekali. Ketika mercusuar itu terlihat sebesar itu, tandanya kita sudah berada di Goa Banyutowo. Dan aku juga masih ingat betul dengan batang pohon kelapa yang hanya terlihat bagian daunnya saja dari tempat gua itu berada, jawab Pak Dewito menjelaskan. Apa Anda maju lagi saja, Mbah? Barangkali masih di depan, sambung Pak Wasto yang merasa bingung dengan penjelasan Pak Dewito. Baik, kalian lihat ujung batang pohon kelapa yang ada di tepian pantai itu. Jika sudah tidak terlihat, berarti kita sudah berada jauh dari tempat yang kita cari, balas Pak Dewito dengan yakin. Ya, walau tengah malam berada di tengah laut, tapi pada saat bulan purnama yang disebut purnama sengkala oleh Mbak Somo, suasana pun kala itu cukup terang karena bulan seperti berada dekat sekali dengan lautan. Dan hingga pagi menjelang, Pak Dewito, Mas Harto, serta Pak Wasto tidak dapat juga menemukan letak mulut Goa Banyutowo. Padahal air laut sudah mulai surut dan juga bebatuan karang pun mulai terlihat bermunculan. Ada yang aneh. Harusnya mulut goa itu sudah terlihat karena air laut sudah mulai surut saat ini, ujar Pak Dewito yang juga merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kalau begitu kita pulang saja dulu, Mbah. Sepertinya kita memang tidak diizinkan untuk mencari Bejo hari ini, balas Mas Harto dengan yakin. Pak Wasto pun hanya bisa pasrah dengan keputusan Mas Harto. Ya, jika dipaksa pun akibatnya akan tidak baik bagi mereka bertiga. Selain itu juga, pemilik perahu juga pastinya sudah menunggu perahunya yang akan digunakan untuk mencari ikan dan udang di saat air laut sedang surut seperti ini. Harusnya perahu yang digunakan Bejo akan terlihat jika memang dia ada di dalam Goa Banyutowo, bisik Pak Wasto yang mulai menyadari atas kejanggalan yang mereka temui malam itu. Sesampainya Pak Dewito, Pak Wasto, dan juga Mas Harto di pantai, mereka bertiga pun dikejutkan dengan apa yang sudah mereka temui. Ya, mentari pagi yang tadi hampir muncul pun seolah pergi dan tidak jadi menyinari bumi di pagi itu. Pak Dewito, Pak Wasto, dan juga Mas Harto dibuat sangat terkejut ketika jam yang ada di gubuk tempat mereka menyimpan peralatan nelayan milik Mas Ruslan pun masih menunjukkan pukul 10 malam. Karena tidak yakin dengan apa yang mereka temui, ketiga orang itu pun lalu memutuskan untuk langsung pulang. Tadi itu kita berangkat dari rumah pukul 8 malam dan sampai di pantai jam 9 malam.
Lalu, kita itu sudah muter-muter di tengah laut cukup lama, ujar Pak Dewito yang merasa tidak percaya dengan apa yang ia temui malam itu. Perjalanan dari desa menuju ke pantai tempat biasa nelayan setempat mencari ikan ditempuh dengan waktu 1 jam berjalan kaki. Sedangkan jarak pantai ke tempat mulut gua Banyutowo berada adalah sekitar setengah jam dan mereka merasa sudah berada di tengah laut cukup lama. Sesampainya mereka di rumah Pak Dewito, mereka pun kembali lagi dikejutkan dengan waktu yang seolah berjalan mundur. Ya, jam di rumah Pak Dewito menunjukkan pukul 9 malam. Karena merasa tidak yakin, Pak Dewito, Pak Wasto, dan Mas Harto pun pergi ke rumah tetangga terdekat dari Pak Dewito hanya untuk menanyakan jam. Pak Dewito yang pergi ke rumah keponakannya pun dikejutkan ketika jam dinding di rumah Agus menunjukkan sama seperti jam yang ada di rumahnya tadi. Begitu juga dengan Pak Wasto dan Mas Harto yang mendatangi rumah Pak Duku yang masih ada beberapa orang di sana. Pak Wasto dan anak sulungnya itu dibuat tidak bisa berkata-kata ketika jam memang masih menunjukkan pukul 9 malam. Karena mendapatkan banyak pertanyaan dari orang-orang yang berada di rumah Pak Dukuh, Pak Wasto dan Mas Harto pun duduk sebentar dan mencoba menjelaskan bahwa mereka ingin pergi ke pantai untuk mencari ikan sekedar buat lauk makan bersama Pak Dewito, dan setelah itu Pak Dewito pun datang memanggil keduanya. Pak Wasto dan Mas Harto pun segera berpamitan kepada orang-orang yang ada di sana dan langsung menghampiri Pak Dewito. "Edan, masa masih jam 9 malam?" ujar Pak Dewito yang sungguh tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi kepada mereka bertiga saat itu. "Harusnya, jika kita diganggu makhluk-makhluk gaib, saya bisa merasakannya, Pak. Tapi aneh, apa yang sedang mengganggu kita malam ini?" balas Mas Harto yang langsung mengajak Pak Dewito dan Pak Wasto untuk pergi ke rumah Mbak Somo. Sesampainya di sana, mereka pun disambut Mbak Somo yang baru saja menyelesaikan penerawangannya melalui ritual khusus yang biasa dilakukannya ketika dimintai tolong orang untuk mencari benda atau hewan ternak yang hilang di desanya. "Loh, kalian sudah di sini. Kalian itu tidak jadi pergi ke pantai?" tanya Mbak Somo heran. "Sudah, Mbah. Malah saat ini kita baru saja dari pantai lalu ke tengah laut mencari gua Banyutowo dan kembali lagi ke pantai lalu pulang," jawab Pak Dewito menjelaskan. "Awakmu mimpi," balas Mbak Somo yang tertawa kala mendengar jawaban dari Pak Dewito. "Benar, Mbah. Kami sendiri merasa bingung dengan kejadian yang sudah kami alami malam ini. Tadi saat kami berada di tengah laut, kami melihat matahari hampir terbit. Tapi ketika kami sampai di pantai, kami mendapati masih malam dan jam yang ada di gubuk milik Mas Ruslan masih menunjukkan pukul 10 malam. Nah, saat kami sampai di rumah Pak Dewito, justru jam mundur ke angka 9. Sampai-sampai kami menanyakan jam ke rumah Agus dan ke rumah Pak Duku loh, Mbah," ujar Mas Harto yang menjelaskan kejanggalan yang sudah mereka temui malam itu. "Oh, iya toh. Lah itu, jamnya masih jam 9:30, balas Mbak Somo yang merasa ikut keheranan dengan apa yang terjadi kepada Mas Harto, Pak Wasto, dan juga Pak Dewito. "Penerawanganku juga tidak membuahkan hasil. Semuanya gelap. Dan bahkan seolah seperti ada kekuatan yang menghalangiku untuk lebih jauh lagi mencari keberadaan Bejo," imbu Mbak Somo menjelaskan kembali. Setelah berbincang panjang di rumah Mbak Somo, Pak Wasto, Mas Harto, serta Pak Dewito pun berpamitan pulang untuk segera beristirahat. Mas Harto yang sudah terlihat mengantuk karena memang sudah 4 malam tidak tidur itu langsung masuk ke alam mimpinya ketika ia sampai di rumah. Di dalam mimpinya itu, Mas Harto melihat Mas Bejo yang berjalan memanggul batu besar dengan tangan dan kakinya yang diikat rantai. Mimpi itu pun segera membuat Mas Harto terbangun ketika jam kala itu masih menunjukkan pukul 1 dini hari. Mas Harto pun tidak dapat kembali tertidur karena ia terus saja memikirkan nasib adiknya itu. Hingga hari-hari pun berlalu. Tak terasa jika sudah 2 minggu Mas Bejo pergi meninggalkan rumah. Karena belum dapat menemukan keberadaan Mas Bejo, Mbak Somo pun meminta kepada keluarga Pak Wasto untuk mengikhlaskan Mas Bejo pergi dan tidak usah lagi memikirkan keberadaannya sekarang. "Aku memiliki firasat
Jika Bejo ini sudah ndak ada lagi di dunia ini toh, ujar Mbah Somo kepada Mas Harto dan juga Pak Wasto ketika beliau mendatangi rumah Pak Wasto hari itu. Mbah Somo datang ke rumah Pak Wasto bersama Pak Dewito untuk membicarakan terkait Mas Bejo. Mbah Somo pun meminta kepada mereka untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang sudah terjadi kepada Bejo, dan juga di sini Mbah Somo meminta kepada Pak Wasto dan Mas Harto untuk mulai mengumpulkan uang guna untuk menjadi perahu milik Pak Dewito yang sampai kini juga entah berada di mana. Semua yang ada di rumah Pak Wasto pun menyanggupi apa yang telah disampaikan oleh Mbah Somo karena memang sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk menemukan keberadaan Mas Bejo. Mas Harto yang sudah memiliki ilmu kebatinan tinggi serta ilmu-ilmu kejawen lainnya pun selalu gagal menemukan keberadaan adiknya itu. Baru saja selesai membicarakan tentang Mas Bejo dan mulai sepakat untuk melupakan Mas Bejo, tiba-tiba saja Mbah Somo dan Mas Harto serentak berdiri dan terlihat mencari-cari sesuatu. Mbah Somo pun terlihat mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah Pak Wasto seolah seperti mencari sesuatu, sedangkan Mas Harto pun langsung berlari ke arah dapur seolah sedang mendapati sesuatu di sana. Tapi sesampainya di dapur, Mas Harto pun tidak mendapatkan apapun di sana, dan ketika dia kembali ke ruang tamu rumahnya, Mas Harto terlihat sangat kecewa dengan apa yang ia rasakan tadi. "Kamu merasakan ada sosok yang datang?" tanya Mbah Somo sambil menatap heran ke arah Mas Harto. Saya merasakan adanya sosok dengan energi besar yang tiba-tiba masuk dari arah ruang tamu dan langsung menuju ke arah dapur, Mbah, jawab Mas Harto dengan wajah yang mulai terlihat lesu. Di antara energi besar itu, saya merasakan ada energi milik Bejo, Mbah, imbu Mas Harto lagi. Ya, aku juga merasakan itu toh. Tapi aneh, energi itu dengan cepat langsung menghilang. Dan sepertinya itu adalah energi yang paling besar yang pernah aku rasakan selama aku mendalami ilmu kejawen ini, ujar Mbah Somo yang juga merasakan sama seperti apa yang dirasakan Mas Harto. Hal aneh pun kembali membuat Mas Harto, Mbah Somo, Pak Wasto, serta Mbok Tira dan Pak Dewito heran. Tiba-tiba saja dari dalam kamar, Karti tertawa-tawa dan seolah sedang bercanda dengan seorang. Karena penasaran, Mbok Tira pun segera menghampiri kamar anak perempuannya itu, dan betapa terkejutnya Mbok Tira ketika di dalam kamar Karti ia melihat Bejo sedang bermain dan bercanda dengan adik perempuannya. Karena merasa sangat senang melihat Bejo yang sudah kembali, Mbok Tira pun berteriak menyebut nama Mas Bejo sambil menangis dan menghambur memeluk tubuh anaknya itu. Mas Harto dan juga Pak Wasto pun langsung berlari menyusul ibunya yang sudah menangis di pelukan Mas Bejo. Mereka pun segera mengajak Mas Bejo untuk keluar dari dalam kamar adiknya dan menuju ke ruang tamu dan meminta Mas Bejo agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengannya. "Duh selek, datang ndak permisi malah membuat kejutan," ujar Mbah Somo yang langsung memeluk tubuh murid kesayangannya itu. "Sepertinya kesaktianmu kini sudah jauh melebihi kesaktianku, Jo," ujar Mbah Somo yang disambut tawa oleh Mas Bejo dan juga Mas Harto serta Pak Wasto. "Oh, tidak, Mbah. Panjenengan itu tetap yang terhebat karena panjenengan adalah guru kami," balas Mas Bejo dengan senyumnya. Setelah meminta maaf kepada Pak Wasto dan juga Mas Harto, Mas Bejo pun langsung menceritakan apa yang dilakukannya setelah Mas Harto pergi bersama ayahnya. "Maafkan aku, Mas. Aku itu nekat pergi ke Gua Banyotowo untuk mencari kekayaan. Maaf, bukan maksudku mendahului sampean, tapi aku ndak ingin kehilangan sampean, Mas," ujar Mas Bejo menjelaskan kepada kakaknya. "Ya sama-sama, Jo. Aku itu sedih jika harus berpisah denganmu," balas Mas Harto sambil mengusap-usap punggung adiknya itu. "Gua Banyotowo akan membunuh orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Karena setiap orang yang memiliki ilmu tinggi yang datang ke sana dianggap menantang penguasa Laut Selatan. Jadi para pengawal Ibu Ratu akan segera menghabisi orang-orang yang datang dengan maksud ingin mencari kekayaan tersebut, tanpa sempat menjelaskan tujuan sebenarnya mereka datang," ujar Mas Bejo yang membuat Mas Harto terkejut. Begitu juga dengan Mbah Somo dan Pak Dewito. "Jadi
Kenapa aku bisa selamat keluar dari dalam gua itu? Karena aku memang tidak memiliki ilmu kejawen apapun, Nejo. Tanya Pak Dewi itu dengan wajah yang terlihat tegang. Betul, Pak De. Panjenengan kan memang dadesi, artinya tidak memiliki ilmu kejawen apapun, jawab Mas Bejo dengan yakin. Loh, lalu apa yang terjadi denganmu, Jo? Tanya Pak Wasto penasaran. Ya, aku ini kan sebenarnya tidak pernah menghafal apa yang sudah diajarkan Mbak Somo, Pak. Jadi ya selama ini aku memang masih kosong. Jawab Mas Bejo sambil tertawa. Pantas saja kamu tidak pernah mau jalani laku tirakat, Jojo. Sahut Botira yang memang sering memperhatikan Mas Bejo ketika kedua anak itu menghafal aji-aji yang telah diajarkan oleh Mbak Somo. Walah, aduh selek. Ternyata kamu selama ini tidak berniat belajar ilmu kejawen dariku ya, Jo. Seru Mbak Somo yang membuat Mas Bejo tertawa. Apunten Mbah, bukan begitu maksud saya. Jawab Mas Bejo lagi. Lalu, energi yang sangat besar tadi, energi siapa Jo? Tanya Mas Harto penasaran. Itu tadi adalah energi milik Kanjeng Tirta Benawa Mas. Beliaulah yang sudah mengantarku pulang. Jawab Mas Bejo dengan santai. Loh, terus kamu dapat apa? Tanya pada Wito yang sedari tadi hanya memperhatikan Mas Bejo. Ini Pak De, nanti perahu sampean saya ganti dengan perahu yang baru pokoknya. Jawab Mas Bejo sambil mengeluarkan 4 batang emas yang mungkin beratnya lebih dari 10 kg itu. Dan kalau gitu aku minta perahu sama mesinnya sekalian, balas Pak Dewito yang terpana dengan kilauan emas batangan yang ada di hadapannya itu. Tenang Pak De, perahu sak mesinnya, nanti tak tambahi mesin jahit kalau perlu. Balas Mas Bejo sambil tertawa sumringah. Nah, sekarang kemana kita harus menjual emas ini Mbak? Tanya Mas Bejo yang merasa bingung dengan cara menjual hasil yang sudah ia dapat dari Goa Banyutowo itu. Ya dibawa ke pasar kabupaten Jo. Kalau cuma di pasar kelurahan tidak ada yang mampu belinya, jawab Mas Harto dengan tenang. Dan bocah nekat, seru Mbak Somo sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ingat, tidak perlu menceritakan hal ini pada siapapun. Simpan rahasia ini baik-baik. Aku takut semakin banyak orang yang tahu tentang kekayaan yang dapat diperoleh dari gua itu, maka akan semakin banyak orang yang datang ke sana dan kemungkinan orang itu akan mati sia-sia di sana. Imbu Basomo menjelaskan kepada semua yang berada di tempat itu. Apa yang kamu tumbalkan, Jo? Tanya pada Wito yang masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Mas Bejo di dalam Goa Banyutowo itu. Saya sudah dijodohkan dengan anak dari Raden Tirta Benawa, Pak De. Kapanpun saya siap, kapanpun saya mau, maka saya akan segera berpindah ke alam mereka. Jawab Mas Bejo lagi-lagi sambil tersenyum. Bocah edan, kamu tidak takut jadi budak di kerajaan gaib itu? Tanya Pak Dewito heran. Loh, aku itu kan bakalan jadi mantu dari Raden Tirta Benawa. Dan aku juga sudah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Beliaulah yang sudah memberikanku emas ini sebagai mas kawinku. Jadi emas ini adalah hadiah pernikahanku dengan anak dari Raden Benawa yang menjaga Goa Banyutowo itu, Pak De. Jawab Mas Bejo menjelaskan. Yang penting aku bisa kaya tanpa harus menyakiti siapapun, Pak De. Percuma jadi kaya raya tapi menindas orang-orang lemah, apalagi sampai membunuh demi mendapatkan kekayaan. Imbu Mas Bejo yang membuat Pak Dewito dan Mbak Somo tersenyum. Kalau memang sudah menjadi milik, pasti akan mudah didapat apapun itu, sahut Mbak Somo lagi. Lalu bagaimana caramu masuk ke dalam gua itu, Jo? Tanya Mas Harto penasaran. Aku itu sudah mengetahui semua tentang Goa Banyutowo itu, Mas. Aku juga tahu tentang Purnama Sengkala yang malam itu datang. Jadi pada saat malam Purnama Sengkala itu, seluruh gerbang gaib dari kerajaan-kerajaan gaib akan terbuka dengan sendirinya, Mas. Jawab Mas Bejo mencoba menjelaskan kepada Mas Harto. Nah, aku lalu menaiki perahu yang aku pinjam tanpa izin kepada Pak Dewito. Lalu aku dayung perahu itu dengan tujuan ke tempat gua itu berada.
Setelah lama aku mendayung perahu itu, aku juga tidak menemukan Gua Banyutowo, tapi aku justru menemukan sebuah desa yang seperti diselimuti cahaya merah, Mas. Karena penasaran aku membawa perahu sampai ke tepian desa itu, tapi aku langsung dihentikan oleh dua orang yang mengenakan pakaian kerajaan. Mereka memintaku untuk memejamkan mata, dan ketika aku membuka mata, aku sudah ada di dalam ruangan lembab dengan bebatuan tajam di sekitaran. Ibu Mas Bejo menceritakan apa yang dialaminya. Di tengah ruangan gelap itu, apakah kau melihat lubang yang berisi air, Jo? Lalu apa kau melihat cahaya merah yang membentuk sebuah pintu? Tanya Pak Dewito yang semakin penasaran. Betul, betul sekali Pak De. Jawab Mas Bejo singkat sambil tersenyum. Loh, itu tempat yang dulu pernah aku datangi. Setelah aku terhisap pusaran air yang cukup besar, serupa Dewito yang masih mengingat betul sebuah ruangan yang ada di dalam Gua Banyutowo tersebut. Nah, setelah agak lama berada di sana, Raden Tirta Benawa datang lalu menanyakan apa tujuanku datang ke daerah kekuasaannya. Ya, aku lantas jawab, aku mencari wanita yang akan aku jadikan istri dengan syarat aku juga minta kekayaan di dunia ini, ujar Mas Bejo yang membuat semua orang terkejut kala itu. Loh, kok bisa-bisanya kamu menjawab pertanyaan dari sosok penguasa gerbang kerajaan Laut Selatan itu dengan jawaban yang sangat tepat, Leh? Tanya Mbak Somo yang masih heran dengan apa yang sudah difikirkan muridnya itu. Ya jelas, Mbah. Jika aku langsung meminta kekayaan, ya maka kemungkinannya aku akan menjadi budak di sana, dan aku hanya bisa menikmati kekayaanku selama beberapa puluh tahun saja dan harus mati dengan cara mengenaskan. Tapi dengan aku meminta seorang wanita yang mau dijadikan istri, maka aku akan terhindar dari semua perjanjian yang akan mengikatku, Mbak. Jawab Mas Bejo sambil tersenyum. Bocah edan, bocah nekat. Tapi kamu itu pandai, Jo. Balas Mbak Somo sambil menggelengkan kepalanya. Lalu Raden Tirta menjawab apa, Jo? Tanya Mas Harto yang semakin penasaran dengan kisah Mas Bejo tersebut. Nah, sebelum Raden Tirta menjawab, datang Kanjeng Ratu Kidul. Cantik, Mas. Beliau sepertinya tahu dengan tujuan aku datang ke gerbang kerajaan itu. Dan akhirnya Kanjeng Ratu pun langsung memberikan titah kepada Raden Tirta untuk menjodohkan anak gadisnya dengan aku, Mas. Kanjeng Ratu juga langsung memberikan aku mas kawin yang berupa emas batangan ini. Nah, selain itu, Kanjeng Ratu membebaskan aku untuk memilih kapanpun waktunya untuk aku dapat bergabung kala mereka. Ujar Mas Bejo menjelaskan, dan setelah menjelaskan apa yang telah dijalaninya hari itu juga, Mas Bejo pun mengajak Mas Harto untuk pergi ke pasar kabupaten guna menjual emas batangan yang telah ia dapat. Jika Mbak Somo dan Pak Dewi itu mengira bahwa Mas Bejo hanya mendapatkan 4 batang emas, mereka salah. Ternyata Mas Bejo mendapatkan 10 batang emas yang mana sebelumnya ia sudah taruh di kamar Karti. Setelah mendapatkan uang banyak dari hasil penjualan emas batangan tersebut, Mas Bejo pun segera membelikan Pak Dewito sebuah perahu baru beserta mesinnya yang juga baru. Tidak lupa juga, Mas Bejo pun memberikan uang yang jumlahnya cukup banyak kepada Pak Dewito dan juga Mbak Somo. Dengan cepat, kehidupan keluarga Pak Wasto pun berubah. Mas Harto dan Mas Bejo pun langsung membangun ulang rumah Pak Wasto. Selain itu, Mas Bejo dan Mas Harto pun membuat rumah masing-masing. Dan setelah itu, mereka pun membuka usaha peternakan ayam dan juga toko sembako yang cukup besar. Kisah ini terjadi pada tahun 1995 dan hingga saat ini Mas Harto pun masih hidup dan usahanya juga semakin besar. Sementara Mas Bejo memilih untuk menjalani takdirnya sebagai bagian dari sebuah kerajaan gaib yang ada di Laut Selatan. Kisah ini dibagikan untuk pelajaran kita semua. Tidak ada maksud lain dan tujuan apapun dalam kisah ini. Semua nama tokoh adalah nama samaran, serta tempat kejadian pun sengaja disembunyikan untuk menjaga privasi dari mereka yang bersangkutan. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah ini. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Untung Prasetyo ya. Selalu seru ya. Dan
Pesugihan sekali lagi ya, pesugihan Nyi Roro Kidul memang selalu menarik untuk dibahas. Tidak ada habisnya untuk Sang Ratu Pantai Selatan ini dibahas, dan menarik sekali kisah barusan yaitu tentang Mas Bejo yang tiba-tiba mengambil mengambil start duluan dia ketimbang Mas Harto kakaknya, yang mana dia melarang untuk Mas Harto melakukan pesugihan itu, tapi ternyata dia mendahuluinya. Dan alasannya di akhir cukup mencengangkan. Ini sebenarnya plot twist ya. Jadi sebenarnya di sini Mas Bejo sudah mengetahui hal yang dimana siapapun orang yang bisa masuk ke dalam gua yang ada di tengah lautan itu, bahwasanya apabila dia memiliki keilmuan tinggi itu akan seolah seperti menantang dan akan berakhir dengan kehilangan nyawa atau ditarik ke alamnya sana ya. Akhirnya Mas Bejo yang ternyata diam-diam dia berguru, tapi ternyata tidak menjalani apa yang sudah diperintahkan guru. Jadi dia masih kosong. Keren Mas Bejo. Tapi sekali lagi ya, kisah ini mari kita ambil hikmah baiknya. Terlepas dari apapun alasannya, tidak akan dibenarkan untuk melakukan pesugihan atau persekutuan dengan makhluk gaib atau dengan jin atau dengan setan ya. Jadi walaupun tujuannya Mas Bejo mulia untuk membahagiakan kedua orang tuanya, membahagiakan kakak dan adiknya, tapi jelas mutlak cara ini salah. Jadi sekali lagi, kerja keras teriring doa itulah jalan yang terbaik. Dan di awalnya padahal Mas Bejo sudah menasihati sang kakak agar bekerja saja di kota dengan dengan ilmu-ilmu kanuragan yang sudah dimiliki, bisa bekerja di kota dan akan membahagiakan. Ini ngeselin juga sih, seperti yang umpatan yang disampaikan oleh gurunya ya. Jadi keren, sekali lagi keren banget Mas Untung. Ditunggu kisah-kisah selanjutnya, terutama tentang pesugihan ya. Ya intinya ditunggu lagi kisah-kisah terbaiknya dari Mas Untung Prasetyo. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia hadir, yang selalu setia bersama kami, mendoakan kami, mendukung kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat ya dalam berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video tadi, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga ya di-share videonya, link videonya ini ke teman-teman yang lain agar ikut terhibur. Dan mungkin yang baru bergabung silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya. Jadi untuk Ilo Bercerita, channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, buat teman-teman mungkin yang mau membagikan kisahnya ya, yang berkenan apabila kisahnya kita bawakan di channel kami, bisa kirimkan kisah horor misterinya yang berdasarkan dari pengalaman pribadi ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung channel kami. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.